Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Jumpa lagi di channel Baba Lubung. Ya, sesuai judulnya, kali ini saya akan bercerita singkat tentang perjalanan saya menuju Korea. Secara singkatnya saja ya. Mulai dari mana ya? Dari SMA. Saya kan sekolah madrasah aliyah, dan di waktu kelas 3, pertengahan kelas 3, saya sudah berencana ingin pergi ke Korea mengikuti jejak kakakku. Nah, kebetulan saya berinisiatif untuk mempelajari buku lebih dulu sebelum kursus. Jadi saya sudah membeli buku di Gramedia, itu modul bahasa Korea, penulisnya Zahrani Balkis. Ya, saya membeli buku dari Gramedia, terus pas waktu jam istirahat atau jam sekolah itu saya membaca-baca buku, menghafal kosakata, menghafal hangul-hangul dari Korea tersebut. Dan singkat cerita, saya lulus madrasah aliyah kelas 3, langsung diantarkan oleh bapakku ke Kertasmaya. Itu untuk mendaftar kursus bahasa, namanya itu Mugunghwa. Nah, di situ saya mendaftar sama bapak, berangkat ke Kertasmaya membawa persyaratan-persyaratan, dan akhirnya saya masuk ke Mugunghwa tersebut bersama teman-teman yang ingin pergi ke Korea. Dan ini ada fotonya teman-teman saya. Dan saya sekolah kursus bahasa Korea itu selama 9 bulan. Di situ saya mengikuti pelajaran-pelajaran selama 9 bulan lamanya. Waktu ujian itu bulan 6, pas ujian itu 2015. Iya, tanggal bulan 6 2015 saya ikut ujian Korea di Bandung, di Kopin. Terus alhamdulillah saya mendapatkan nilai bagus. Nilai saya itu berapa ya? 188 dari soal 50, saya salah 3, alhamdulillah. Itu berkat doa orang tua, alhamdulillah. Saya proses belajar itu 9 bulan, ya pokoknya hampir setahun lah proses. Terus menunggu terbang, pokoknya berangkat itu 1 tahun. Dan waktu itu saya terbang di bulan berapa ya? Agustus 2016. Bulan Agustus 2016 saya terbang di Korea. Saya mendapatkan pabrik tangki pengecatan. Tangkinya pom bensin itu yang di tanah, di bawah tanah itu pembuatan itu pengecatan. Nah, kebetulan di situ pabriknya bagiku itu kurang enak. Dan ya, pertama saya masuk ke pabrik itu kurang enak. Ya kenapa? Karena saya pertama pabrik itu gajinya itu sudah mundur gitu selama 3 bulan. Jadi selama saya 3 bulan itu nggak digaji. Ya pas udah ke 3 bulannya, alhamdulillah saya dapat gaji dari 3-3-nya tersebut. Dan nggak enaknya lagi di situ kan pabrik saya kan pengecatan. Dan setiap sore itu setiap pulang kerja itu matanya merah gitu, kayak udah pusing. Yang pabrik pengecatan itu menggunakan dryer tuh menggunakan kayak semprot tuh, spray ya seperti itu. Jadi si percikan-percikan cat itu, minyak itu selalu saja masuk mata gitu, walaupun udah pakai kacamata, terus udah pakai baju pelindung, ya tetap aja. Dan pas 6 bulan saya itu nggak kuat, nyerah, dan saya akhirnya pengen memutuskan untuk pindah pabrik. Ya kan dengan alasan tertentu. Saya waktu itu gajinya mundur, terus pas saya emang tertekan gitu, setiap pulang pabrik, setiap pulang kerja itu mata saya sakit, mata saya merah, terus kayak emang nggak bagus untuk kesehatan juga. Jadi saya memutuskan untuk pindah, dan akhirnya saya berbicara sama orang kantor. Saya masuk ke kantor dan menceritakan bahwa saya itu ingin pindah, dan kemudian saya ngobrol sama sekretarisnya bahwa saya pengen pindah, dan akhirnya ditolak gitu. Pokoknya ditolak nggak ada alasan, didiemin. Saya duduk di situ di kantor, nggak ada yang ngomong siapa-siapa, didiemin. Dan akhirnya saya balik lagi ke kamar, dan hari berikutnya kerja lagi. Nah, setelah hari berikutnya saya emang nggak kuat, jadi saya balik lagi ke kantor menemui sekretaris.
untuk mengajukan pindah kerja gitu, dan akhirnya sekretaris itu mau berbicara dan sekretarisnya melaporkan ke bosnya, sajangnya, bahwa saya pengen pindah. Nah, dan kebetulan sajangnya itu bilangnya suruh setahun, jadi nggak bisa pindah dalam 6 bulan. Jadi nggak bisa pindah dalam 6 bulan tersebut, jadi harus nunggu 1 tahun. Dan setelah itu, oke, saya kuat selama 1 tahun pada itu untuk pindah. Jadi setahun lamanya saya kerja di situ, dan akhirnya sudah 1 tahun saya mengajukan pindah dan ditandatangani oleh bos, dan akhirnya saya pindah. Dan pabrik pertama saya itu di kawasan Emsong, itu Pematengki. Dan pabrik kedua saya adalah di kawasan Haman. Jadi dari Emsong itu ke Haman. Kenapa saya memilih Haman? Karena situ ada kakakku yang kerja di daerah situ. Jadi saya berkeinginan untuk bersama kakak, biar dekat sama kakak gitu. Jadi saya melancong dari Emsong daerah atas ke Haman daerah bawah. Durasi mencari kerja pindah itu selama 3 bulan. Jadi saya kesempatan menganggur itu selama 3 bulan untuk mencari pekerjaan. Nah, selama 3 bulan saya mencari pekerjaan, saya 1 bulannya dipakai untuk cuti. Jadi pas saya pindah pabrik pertama, saya cuti 1 bulan, dan akhirnya saya pergi cuti ke Indonesia selama 1 bulan. Dan balik lagi ke sini, jadi masih ada tersisa 2 bulan lagi untuk mencari kerja. Terus selama 2 bulan itu mencari kerja di kawasan Haman, dan akhirnya saya alhamdulillah dapat kerja di Haman di pabrik peleburan. Dan akhirnya saya masuk ke pabrik peleburan, saya betah kerja di situ, saya bisa kerja di situ dan merasa nyaman. Dan ternyata pas sudah 6 bulan saya akhirnya sering sakit-sakitan di situ. Kenapa? Karena di pabrik itu kerjanya pertama siang malam, kedua peleburan itu emang kerjanya bener-bener pakai tenaga gitu, harus powerful. Terus kedua itu panas banget peleburan, jadi mungkin tubuh saya nggak kuat kerja malam dan pabrik peleburan. Dan akhirnya saya sakit, dirawat ke rumah sakit selama 1 minggu. Terus saya sembuh selama 1 minggu dirawat ke rumah sakit, kerja lagi selama 1 minggu, dan 1 minggu berikutnya akhirnya saya sakit lagi. Dan akhirnya saya diperiksa lagi ke rumah sakit, nggak dirawat, balik lagi. Dan pas saya tidur itu ada ketok-ketok pintu, dan yang mengetok itu adalah mandor masuk ke kamar saya, terus membawa sebuah surat untuk mengundurkan diri gitu. Jadi si mandornya bilang, kamu tuh di sini daripada kamu sering sakit, daripada kamu nggak baik sama kesehatan tubuh kamu, mending kamu mengundurkan diri, pindah pabrik, kata mandornya seperti itu. Dan saya berpikir iya juga sih, saya di sini udah 6 bulan saya betah, akhirnya saya sakit-sakitan gitu, kayaknya emang nggak cocok sama pabrik peleburan. Dan akhirnya saya untuk tanda tangan untuk pindah pabrik. Jadi durasi saya kerja di peleburan itu selama 6 bulan. Dan akhirnya saya pindah lagi. Nah, kebetulan di bulan tersebut kakakku itu sudah kontrak habis, pulang ke Indonesia, dan saya masih nganggur di situ. Dan akhirnya saya dari kerja di Haman pindah lagi ke atas di daerah Ansan. Kenapa saya ke Ansan? Karena saya udah mencari pekerjaan di Busan, dan akhirnya di Busan nggak ada kerjaan yang cocok, nggak ada kerjaan juga. Terus mungkin yang ramai di Ansan, jadi saya memutuskan untuk pergi ke Ansan. Di Ansan juga di situ rame, banyak teman-teman, jadi saya nggak kuper, terus nggak bete, nggak butak gitu. Jadi akhirnya saya
fix untuk kembali lagi ke daerah atas mencari pekerjaan di situ. Dan biasa 3 bulan lagi itu jatah saya untuk mencari kerja. Nah selama 3 bulan itu saya mencari kerja di daerah Ansan. Mungkin durasi 3 minggu saya alhamdulillah mendapat kerjaan di Ansan, daerah kawasan Siheng. Itu pabrik pres jadung sabupum, pabrik pres bahan-bahan mobil itu, sabuk pengaman. Dan sampai saat ini saya masih bekerja di sini dan alhamdulillah teman-teman saya baik di sini. Ada orang 7 Indonesia, pekerjaannya enak, terus asramanya enak, makannya enak 3 kali sehari. Sampai saat ini saya bekerja di Siheng daerah sini dan sampai sekarang gaji pun di sini alhamdulillah pas, ya pokoknya nyaman. Dan ya itu saja ceritanya. Mungkin bisa diambil kesimpulannya bahwa di Korea itu dapat kerja itu nggak selamanya kita enak, nggak selamanya kita apa yang diharapkan. Ya buktinya itu di pabrik pertama saya emang bener-bener gak kuat, tekan dalam tekanan. Dan mungkin saran saya adalah misalkan dapat pabrik, dapat perusahaan yang sekiranya kita kuat, sekiranya kita bisa bertahan, ya jangan pindah pabrik lah, di situ aja terus. Karena pindah pabrik itu prosesnya itu ribet juga, ya ada perjuangan di situ. Dan misalkan pabriknya emang nggak kuat, kitanya kesehatannya emang nggak kuat, terus nggak baik juga untuk kesehatan, mending alangkah baiknya nggak apa-apa pindah. Ya seperti itu proses dijalani, pindah ini itu ya ribet lah, semangat aja. Ya oke saja, itu saja sekian cerita singkat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe. Dadah.